merupakan sekelompok etnis yang saat ini menjadi penduduk asli beberapa negara. Mereka diyakini berasal dari daerah cekungan Sungai Yangtze di Tiongkok Selatan. Hal yang menarik pada suku ini, bahwa tarik-menarik istri merupakan budaya khusus perkawinan suku Hamong sejak lama. Para lelaki akan mencari gadis yang mereka cintai dan menyeretnya ke rumahnya untuk dijadikan istrinya. Demikian ini menjadi solusi yang efektif bagi banyak pasangan yang tidak dapat menikah. Karena orang tua gadis tidak setuju atau pria tidak memiliki cukup uang untuk pernikahan mereka. Karena sebagai tradisi pernikahan Hamong, keluarga pria harus menyiapkan banyak hadiah pernikahan untuk keluarga gadis. Selain itu, rupanya suku Hamong dikenal di daerah Tiongkok sebagai Miao, sebutan yang mencakup beberapa kelompok etnis yang berbeda. Benar bahwa terdapat perdebatan tentang penggunaan istilah ini, terutama di antara suku Hamong yang tinggal di barat, karena diyakini oleh beberapa orang sebagai sesuatu yang merendahkan. Meskipun suku Hamong yang tinggal di Tiongkok masih menyebut diri mereka dengan nama ini. Selain itu, di Vietnam, suku Hamong merupakan salah satu kelompok etnis minoritas terbesar sekitar 900.000 orang. Mereka berkedudukan, terutama terkonsentrasi di pegunungan utara negara itu dan biasanya tinggal di dataran tinggi. Sejatinya, berbagai kategori etnis hidup berdampingan, serta dapat dengan mudah diidentifikasi dari cara mereka berpakaian dan tradisi mereka. Seiring jalannya waktu, benar memang telah berubah dan berkembang, bentuk pendapatan baru telah muncul yang mengubah cara hidup dan tradisi leluhur suku Hamong sedikit demi sedikit. Menikik Hamong, nampaknya benar bahwa sejarah suku Hamong sulit dilacak. Mereka memiliki tradisi lisan, tetapi tidak ada catatan tertulis kecuali di tempat orang lain pernah bertemu dengan mereka. Dalam aspek historisasinya, sejarah suku Hamong telah diwariskan melalui legenda dan upacara ritual dari satu generasi ke generasi berikutnya serta melalui seni tekstil Hamong atau kain cerita yang dijahit oleh para wanita. Dengan visi tujuan hidup di dunia yang semakin monoton, mereka berpegang teguh pada pakaian tradisional mereka sementara komunitas minoritas lainnya menyerah pada kekuatan konformitas yang menindas. Selain itu, kelompok suku Hamong sering diberi nama berdasarkan warna atau pola dominan pakaian tradisional mereka, gaya hiasan kepala, atau provinsi tempat mereka berasal. Bagi suku Hamong hitam, mereka terkenal karena kerajinan tangan dan pakaian tradisional biru nila mereka. Klan tetap menjadi kekuatan pengorganisasian yang dominan dalam masyarakat Hamong. Selain itu, keanggotaan klan diwariskan sejak lahir atau terkadang melalui adopsi. Semua anak adalah anggota klan ayah, yang melaluinya mereka akan melacak leluhur mereka. Lebih jauh lagi, para wanita menjadi anggota keluarga suami mereka setelah menikah tetapi akan mempertahankan nama klan ayah mereka. Anggota klan yang sama diharapkan untuk saling mendukung. Kemudian pemimpin klan yang dihormati, diharapkan untuk bertanggung jawab atas negosiasi konflik dan terkadang pemeliharaan ritual keagamaan. Sedangkan anggota klan yang memiliki praktik ritual yang sama, dapat mengidentifikasi diri sebagai kelompok di tingkat subklan. Dalam aspek pertanian, dilakukan di ladang bertingkat atau ladang berpindah tempat jagung, padi, dan gandum ditanam. Ditengarai bahwa para petani menanam tanaman lain bersama dengan produk utama, termasuk tanaman seperti teratai, kentang, sayur, kacang tanah, wijen, kacang-kacangan. Bajak Hamong terkenal karena kualitasnya yang baik serta efisiensinya. Suku Hamong memelihara kerbau, sapi, babi, ayam, dan kuda. Lain daripada itu, kuda adalah sumber transportasi yang paling efektif di daerah pegunungan ini, dan mereka adalah hewan kesayangan setiap keluarga Hamong. Bergeser pada aspek hidup lainnya, industri kerajinan tangan suku Hamong berkembang pesat dengan berbagai pekerjaan seperti sulaman, pandai besi, dan pembuatan pelana kuda, furnitur kayu, kertas beras, dan perhiasan perak. Sekalipun suku Hamong menekuni kerajinan mereka paruh waktu, produk mereka, seperti bajak, tong, dan furnitur kayu cukup terkenal dan dikenal luas. Benar bahwa
Pasar suku Hamong tidak hanya memenuhi kebutuhan perdagangan tetapi juga memenuhi kegiatan sosial mereka yang lain. Sehubungan dengan itu, terdapat banyak garis keturunan di sebuah desa, dan beberapa garis keturunan menonjol yang cenderung memainkan peran yang lebih menentukan dalam struktur sosial desa. Kepala desa menangani semua perselisihan, baik dengan denda maupun tekanan sosial. Di samping itu, penduduk setiap desa secara sukarela mengikuti aturannya dalam produksi pertanian, pemeliharaan ternak, perlindungan hutan, dan lebih dari itu dalam membantu satu sama lain. Suku Hamong sangat memperhatikan cabang-cabang keluarga yang memiliki leluhur yang sama. Masing-masing memiliki beberapa ciri khusus yang terlihat dalam ritual untuk menghormati leluhur dan roh, dan termasuk berapa banyak mangkuk dupa yang ada, di mana mereka ditempatkan, dan bagaimana cara berdoa. Tidak itu saja, perbedaan antara kelompok-kelompok ini dapat dilihat dari warna pakaian tradisional mereka yang berbeda. Bahwa sejarah mereka adalah sejarah pelarian dari penindasan karena status mereka sebagai kaum minoritas di pemukiman besar tempat mereka harus hidup bersama. Dalam tinjauan linguistik, setiap subkelompok Hamong berbicara dalam dialek tertentu, tetapi semuanya memiliki akar yang sama dan berbagi kosakata dasar yang sama. Bahasa Hamong berasal dari daerah pegunungan di Cina Selatan, wilayah Guizhou, Cina Utara, Vietnam, dan Laos. Dikenal juga sebagai Miao, yang berarti tunas muda. Dalam bahasa Mandarin, masyarakat nomaden ini, yang secara tradisional tidak terlalu terintegrasi, menyebut diri mereka sebagai masyarakat pegunungan. 300 tahun yang lalu, mereka bermigrasi dari Tiongkok ke Vietnam, Laos, Thailand dan Myanmar. Saat ini, ada 12 juta suku Hamong di seluruh dunia, 10 juta di antaranya tinggal di Tiongkok dan 1,2 juta di Vietnam, sedangkan 800.000 sisanya tersebar di Laos, Thailand, Myanmar, dan sekarang Amerika Serikat, Prancis, dan Australia. Suku Hamong adalah kelompok etnis yang terbagi menjadi beberapa kelompok atau subkelompok lokal. Perbedaan antara kelompok-kelompok ini dapat dilihat dari warna pakaian tradisional mereka yang berbeda. Sejarah mereka adalah sejarah pelarian dari penindasan karena status mereka sebagai kaum minoritas di pemukiman besar tempat mereka harus hidup bersama. Secara linguistik, setiap subkelompok Hamong berbicara dalam dialek tertentu, tetapi semuanya memiliki akar yang sama dan berbagi kosakata dasar yang sama. Mayoritas suku Hamong di Vietnam dan Laos menggunakan dua teknik, pertanian tebang dan bakar, yang melibatkan pembakaran vegetasi di sebidang tanah untuk menyuburkannya dan meningkatkan hasil panen. Kedua, mereka mempraktikkan penanaman padi tergenang, yang menjadikan mereka pengrajin sawah terasering di wilayah utara Vietnam. Mereka juga unggul dalam menanam buah-buahan, khususnya apel, plum, dan persik. Pengetahuan mereka yang baik tentang kehidupan pegunungan dan teknik bertani telah memungkinkan mereka untuk melestarikan kemerdekaan dan identitas budaya mereka, meskipun hal ini sering menyebabkan mereka dianggap sebagai kelompok etnis yang merepotkan oleh berbagai negara yang ingin mengendalikan mereka. Mereka sering tinggal di rumah-rumah di lereng gunung dan dekat sungai. Mereka secara tradisional menggunakan kayu siam sebagai bahan utama rumah mereka. Rumah-rumah tersebut rendah dan tidak memiliki jendela untuk melindungi diri dari kondisi iklim pegunungan. Adat istiadat mereka berbeda dengan adat istiadat orang Kin Vietnam karena mereka dapat hidup mandiri sepenuhnya. Secara tradisional mereka adalah petani pegunungan dan peternak sapi yang mengembara, tetapi sekarang mereka cenderung menetap setelah mendapat tekanan politik. Sederhana, jujur, dan setia kata sifat yang ia gunakan. Mereka menikah sangat muda, dari usia 13 sampai 14 tahun, dan berbicara dengan dialek mereka sendiri. Jadi, ketika mereka tidak bersekolah, anak-anak Hamong tidak tahu cara berbicara bahasa Vietnam. Faktanya, seperti kebanyakan etnis minoritas, banyak anak Hamong masih tidak bersekolah. Seringkali, mereka tinggal jauh dari sekolah dan orang tua mereka lebih suka mereka tinggal di rumah untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau menggembalakan kerbau.
Tetapi sebagian besar dari mereka yang cukup beruntung untuk bersekolah menyelesaikan sekolah dasar,